Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah SWT dan tak lupa sholawat yang selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Amin. Perkenalkan, nama saya Siti Sofia Latifah Azhara, NIM 201070300013, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dalam video ini, saya akan menyampaikan resensi buku yang berjudul Chairil Tanjung Si Anak Singkong, karya Cahya Gunawan Dirja, yang sebagaimana ditugaskan oleh Bapak Dosen Dr. Nasiruddin, MSI MPD, untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Yang pertama, identitas buku. Buku yang berjudul Chairil Tanjung Si Anak Singkong karya Cahya Gunawan Dirja diterbitkan oleh PT Kompas Media Nusantara dengan tahun penerbitan 2012. Buku ini memiliki kepala halaman sebanyak 384 halaman dengan menggunakan kertas buram bergambar. Yang kedua, biografi penulis. Cahya Gunawan Dirja dikenal sebagai wartawan harian Kompas. Beliau lahir di Kota Subang pada tanggal 8 Maret tahun 1966. Tahun 1978, beliau mengenyam pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 1 Subang. Pada tahun 1981, beliau bersekolah di SMA Negeri 1 Bandung. Beliau melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi di Institut Teknologi Bandung, jurusan Geodesi. Namun hanya 1 tahun. Beliau melanjutkan kuliahnya di Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial dan aktif di berbagai diskusi serta gerakan mahasiswa di Kota Bandung. Beliau bergabung dengan Harian Kompas sejak tahun 1990. Beliau pernah ditugaskan di Kota Bandung, Surabaya, dan Tangerang. Beliau mendirikan Forum Wartawan Independen atau FOWI di Bandung. Dan pada tahun 1995, beliau pindah ke Jakarta menjadi wartawan ekonomi Kompas. Awalnya, beliau merasa tidak percaya diri ketika dimintai untuk menulis buku yang berjudul Chairil Tanjung Si Anak Singkong yang merupakan biografi dari Chairil Tanjung. Hingga akhirnya, biografi Chairil Tanjung ini baru bisa ditulis setelah beliau berusia 50 tahun, tepatnya pada tahun 2010. Cahya Gunawan Dirja memberanikan diri untuk menulis kisah perjalanan si anak singkong yang meniti usahanya dari nol sampai besar seperti sekarang. Sementara keberadaan Chairil Tanjung di dunia bisnis sudah sangat lama. Metode penulisan biografi ini tidak semata-mata wawancara langsung dengan Chairil Tanjung, tetapi Cahya Gunawan Dirja mengawalinya dengan kegiatan survei ke tempat Chairil Tanjung waktu kecil. Kemudian juga mewawancarai sejumlah teman Chairil Tanjung sewaktu SMP, SMA, hingga teman kuliah di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia, beberapa pengamat ekonomi, dan narasumber lainnya. Berbicara tentang karya-karyanya, karya yang dihasilkan Cahya Gunawan Dirja dalam bidang kesastraan tentang penulisan, buku tentang Chairil Tanjung inilah sebagai buku pertamanya. Karena Gunawan Dirja merupakan seorang wartawan, jadi hasil tulisannya bukan dalam bentuk buku, melainkan dalam bentuk berita. Yang ketiga adalah sinopsis buku. Bung Chairil Tanjung lahir di Jakarta pada tanggal 16 Juni tahun 1962. Beliau adalah seorang pengusaha Indonesia yang menempati urutan ke-18 dalam daftar warga negara Indonesia terkaya. Beliau adalah ketua sekaligus pendiri Chairil Tanjung Corporation.
Awal cerita dari buku ini mengisahkan tentang suatu momen yang sangat berkesan untuk Chairul Tanjung, di mana ia diberitahukan oleh ibunya bahwa uang kuliah yang telah beliau berikan kepadanya adalah uang hasil menjual kain halus. Mengetahui hal tersebut, maka ia pun bertekad untuk tidak lagi memberatkan orang tuanya dan membiayai sendiri kuliahnya di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia yang saat kejadian itu masih duduk di semester 1. Cerita pun berlanjut melihat masa lalunya yang sebenarnya juga bukan berasal dari keluarga yang miskin, karena sebelumnya mereka sempat memiliki percetakan dan showroom mobil. Namun, karena tidak setuju dengan pemerintahan Orde Baru, maka usaha pun menjadi bangkrut dan tinggallah mereka di Gang Abu, Jakarta Pusat. Tuturnya pada tahun 1970-an adalah satu di antara lokasi terkumuh di Jakarta. Jalanan tanah yang becek, dan banjir saat hujan. Semua tempat tinggal di lokasi ini adalah tempat tinggal yang petak kecil, beratap pendek, dan dinding tambal sulam, serta tidak ada bangunan bertingkat. Pada kalimat-kalimat selanjutnya, lebih banyak menyenangkan bagi mereka yang ingin mengetahui bagaimana kisah Chairul Tanjung membangun kerajaan bisnisnya. Karena setelah berkisah tentang keluarganya, beliau mulai berkisah bagaimana beliau memulai bisnisnya di bawah tangga kampus Universitas Indonesia yang waktu itu masih di Salemba, dengan membuka usaha fotokopian di kampusnya. Lantas, masuk ke bisnis alat-alat kedokteran gigi untuk memenuhi keperluan rekan-rekannya. Cerita yang beliau sampaikan, walaupun terkesan melompat-lompat, menurut saya tampaknya banyak momen berkesan yang ingin beliau sampaikan pada saat awal membangun karirnya. Momen membangun karir inilah yang kemudian menjadi salah satu bagian yang cukup banyak dibahas, mulai dari bagaimana beliau berhubungan baik dengan para petinggi kampus, sehingga sedikit banyak usaha menjadi lancar, sampai bagaimana beliau membagi waktu di antara belajar sebagai mahasiswa dan memulai bisnis serta kehidupan kesehariannya, di mana ia menggambarkan diri sebagai seorang yang simple dan mempunyai banyak teman. Bagian selanjutnya dari buku ini mengisahkan proses pengambil alihan Bank Karman yang kini menjadi Bank Mega, yang menjadi tonggak loncatan usahanya hingga membangun Trans TV. Kemudian membeli TV 7 dan mengubah namanya menjadi Trans 7, hingga yang menjadi polemik seperti pembelian saham Carrefour pun beliau jelaskan di dalam buku ini. Selanjutnya, keunggulan dari buku ini. Buku ini menggunakan bahasa penuturan yang cukup menarik untuk dibaca karena sederhana dan mudah dicerna dalam berbagai kalangan. Dari setiap kalimat yang ada, saya membaca bahwa melalui buku ini, Chairul Tanjung ingin mengajak setiap orang yang membaca bukunya untuk kurang lebih mengikuti jejaknya sebagai pengusaha, karena setidaknya ada tujuan yang jelas ingin ia sampaikan terkait dengan jiwa wirausaha di Indonesia yang sedang berkembang pesat saat ini. Pada buku ini, tampaknya beliau juga ingin berbagi salah satu filosofi atau ideologi yang menjadi kebanggaannya, yaitu menjadi pengusaha bukanlah karena bakat atau keturunan, tetapi karena kemauan dan kemampuan yang terus dilatih. Hal lain yang menjadi keunggulan dalam buku ini adalah bagaimana ia secara tidak langsung mengajarkan cara berkomunikasi, menjalin hubungan dengan orang-orang yang berpengaruh terhadap kehidupannya, serta bagaimana kerasnya perjuangan beliau untuk mencapai posisi yang sekarang sudah diraihnya dengan awal kehidupan dari nol hingga akhirnya menjadi seorang yang sukses di bidangnya. Adanya keunggulan pasti diiringi dengan adanya kelemahan. Meskipun tampak sempurna, namun buku ini mempunyai beberapa kekurangan. Buku ini memiliki kertas yang kurang bagus tipenya, yaitu tipe buram bergambar, dan begitu tipis sehingga tidak begitu nikmat jika dilihat apalagi dibaca. Begitu pula dengan cover bukunya dengan warna yang kurang begitu bagus. Seharusnya menggunakan warna hijau atau biru agar pembaca dapat tertarik, karena secara psikolog warna biru ataupun hijau lebih menarik mata.
Yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Buku ini sangat bermanfaat dan layak dibaca oleh para mahasiswa dan kalangan umum karena dapat memotivasi seseorang, serta dapat memberikan pandangan untuk kehidupan ke depan. Buku ini juga sangat menginspirasi, apalagi bagi mereka yang sedang meniti karir dalam dunia bisnis yang terkenal penuh dengan perjuangan dan kerja keras. Dari isi buku ini dapat disimpulkan bahwa dalam mencapai kesuksesan memang memerlukan perjuangan yang sangat keras, doa, tawakal, dan kesungguhan dalam menjalaninya. Tak lupa, keridhaan dari orang tua juga akan mengantarkan pada kesuksesan yang luar biasa. Sebaiknya untuk menarik minat para pembaca terhadap buku ini, lebih baik jika cetakannya menggunakan kertas yang berkualitas agar hasil cetakannya bagus dan gambar-gambar yang ada sedikit diberi warna agar tampak lebih jelas, tidak hanya warna hitam. Jika pembenahan terhadap cetakan itu bisa dilakukan, maka harga buku mahal bukanlah menjadi masalah. Baik, sekian resensi